Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. There is no beautiful sentence to speak except thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving you some mercies and blessing so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided you from the darkness in the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Your Excellency Mr. Fajar Rohandi SAG as the lecturer English Grammar. Good morning everyone. We are group 5 and today we will presentation and discussion about correlative conjunction. For the first material will be explained by Saudari Ulfa. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang definisi correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung berpasangan yang menghubungkan dua elemen kalimat, kata, frase, ataupun klausa yang setara atau saling berkaitan satu dan yang lainnya. Correlative conjunction juga bisa dikatakan sebagai penghubung dua kalimat yang biasa digunakan bersamaan atau berpasangan. Correlative conjunction juga berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa agar mudah dimengerti. Berbeda dari coordinative conjunction. Coordinative conjunction digunakan untuk klausa dengan sifat dan kedudukan yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Ulfa yang telah memaparkan materi. For the next material will be explained by Saudara Dika. Waktu dan layar, Jidan persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang both and, baik dan maupun, dan between and, di antara dan. Both and, baik atau maupun, biasanya kata ini digunakan untuk menghubungkan dua subjek. Makna kata kerjanya harus dalam bentuk plural atau jamak. Contohnya, both the teacher and the student are not in the class. Baik guru maupun murid-muridnya tidak ada di dalam kelas. Yang kedua, both my sister and my brother are here. Baik kakak perempuanku maupun kakak laki-lakiku, mereka ada di sini. Contoh yang ketiga, I will take both the dress and the green dress. Materi kedua, between and, di antara dan, digunakan untuk menunjukkan sebuah hubungan yang melibatkan di antara dua orang ataupun dua hal. Example, between Leila and Kayla, which one will you choose to become the class president? Di antara Leila dan Kayla, mana yang akan kamu pilih untuk menjadi ketua kelas? When you are being given a chance to save somebody, which one do you choose between your parents and your wife? Ketika kamu diberikan kesempatan untuk menyelamatkan seseorang, siapa yang akan kamu pilih di antara orang tuamu dan istrimu? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih juga kepada Saudara Dika yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, tapi sebelum dimulai, agar semuanya memperhatikan supaya dapat jelas dan mengerti tentang materi ini. For the next material will be explained by Saudara Sahrudin. Waktu dan layar, Jidan persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kali ini,
yaitu di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang jenis correlative conjunction yang kedua, yaitu kata not only bla 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 but also. Jika diterjemahkan dalam bahasa, pasangan correlative conjunction ini memiliki arti tidak hanya titik-titik-titik tetapi juga. Hal yang perlu diingat adalah dalam penggunaan jenis correlative conjunction ini semuanya harus imbang. Tidak boleh ada aksi atau penjelasan lainnya yang menunjukkan ketidaksamaan antara kedua subjek yang dibicarakan, yang dimana ada juga yang mengatakan bahwa correlative conjunction tersebut menjelaskan bahwa dalam penggunaannya correlative conjunction jenis ini menyatakan sesuatu yang sama dan seimbang dan bukan berbeda antara satu benda dengan benda lainnya, atau satu sifat dengan sifat lainnya, atau satu binatang dengan binatang lainnya, dan satu orang dengan orang lainnya. Berikut adalah contoh penggunaan jenis correlative conjunction yang kedua, yaitu not only bla 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 but also. Example number 1, my mother forces me to eat not only vegetables but also fruits because they are good for health. Yang artinya, ibu saya memaksa saya untuk makan tidak hanya sayuran, tetapi juga buah-buahan karena keduanya baik untuk kesehatan saya. Nah, di sini kan ada kata tidak hanya ataupun tetapi juga. Nah, di sini menunjukkan ini contoh bahwasanya ini mengandung correlative conjunction yang kedua, yaitu not only bla 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 but also, atau bahasa Indonesianya yaitu tidak hanya ataupun tetapi juga. Ibu saya memaksa saya untuk makan tidak hanya sayuran, nah tetapi juga buah-buahan karena keduanya baik untuk kesehatan saya. Ini kan sama-sama seimbang, buah-buahan sama sayuran. Example number 2, Nia is not only friendly but also humorous. Yang artinya Nia tidak hanya ramah tetapi juga humoris. Nah, ini sama-sama sifat. Example number 3, Gina is not only good in sports but also in music. Yang artinya Gina tidak hanya mahir dalam bidang olahraga tetapi juga dalam bermusik. Number 4, the event will be held not only for today but also tomorrow. Yang artinya acara ini akan diselenggarakan tidak hanya hari ini tetapi juga besok. Number 5, Jenny is so sick right now. She is not only suffering from diarrhea but also nausea. Yang artinya Jenny sangat sakit sekarang. Dia tidak hanya menderita diare tetapi juga muntah-muntah. Number 6, my mother will not be at home not only for this week but also next week. Yang artinya ibu saya tidak akan ada di rumah, bukan hanya untuk minggu ini, tetapi juga minggu depan. Number 7, I require you to not only send your brother to school but also fetch him from school. Yang artinya, saya membutuhkanmu untuk tidak hanya mengantar adikmu ke sekolah, tetapi juga menjemputnya seusai sekolah. Number 8, Linda asked me to not only wash the plates but also prepare the dining table. Yang artinya Linda menyuruh saya untuk tidak hanya mencuci piring tetapi juga mempersiapkan meja makan. Number 9, Susie will take not only aerobic class but also yoga class. Yang artinya Susie akan mengambil tidak hanya kelas aerobik tetapi juga kelas yoga. Number 10, he not only wrote the song but also sang his own song. Yang artinya dia tidak hanya menulis lagu itu tetapi juga dia menyanyikan lagunya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ini penjelasan jenis daripada correlative conjunction yang kedua, yaitu kata not only bla 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 but also, atau bahasa Indonesianya tidak hanya titik-titik-titik tetapi juga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman. Terima kasih kepada Saudara Sahrudin yang telah memaparkan materi ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. For the next material will be explained by Saudari Salaisa. Waktu dan layar Jidan, persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang either or, yang artinya antara dan ataupun.
Either or ini adalah menggabungkan bentuk kalimat positif dan menyatakan bahwa salah satu dari kedua hal tersebut akan terwujud, jadi cuma salah satu doang. Either or ini berfungsi untuk menyampaikan pilihan dan juga berfungsi untuk menghubungkan hal yang seimbang, adjektif dengan adjektif, noun dengan noun, dan sebagainya. Either or ini mengarah kepada salah satu pilihan yang memiliki kedudukan yang sama atau sebanding. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, we have some money either to buy a house or a new car, yang artinya kami mempunyai uang untuk membeli antara rumah ataupun mobil baru. Nah, di sini bisa dilihat ya, antara house dengan a new car itu sama-sama noun gitu. Jadi nggak bisa noun dengan adjektif atau apa gitu ya. Jadi harus noun dengan noun lagi gitu. Terus contoh yang kedua, either student or teacher is late, yang artinya antara murid ataupun guru terlambat. Terus contoh yang ketiga, either Jenny or Ricard will be cleaning the classroom tomorrow, yang artinya antara Jenny ataupun Ricard akan membersihkan ruangan kelas besok. Nah, dari contoh di atas bisa kita pahami ya, bahwa kalimat either or ini selalu memiliki kedudukan yang sama dan sebanding. Baik, langsung saja ke materi neither nor, yang artinya baik dan ataupun. Neither nor ini biasanya dipakai untuk menjelaskan bahwa subjek tidak memilih di antara dua pilihan tersebut. Jadi kalimat neither nor ini hampir sama kayak either or, menyatakan pilihan. Cuman yang membedakan dari either or dengan neither nor ini tuh, dari kalau misalkan either or itu kan bentuk kalimatnya tuh positif ya teman-teman. Kalau di neither nor ini itu bentuk kalimatnya itu negatif. Cuman di neither nor ini itu nggak perlu pakai not lagi gitu, karena di neither nor ini udah diganti katanya dengan kata nor, jadi nggak usah pakai not lagi gitu. Contohnya tuh seperti ini. Yang pertama, neither father nor mother is going to work today because they are attending my graduation ceremony, yang artinya baik ayah maupun ibu tidak pergi bekerja hari ini karena mereka menghadiri acara kelulusan saya. Terus yang kedua, I will neither watching TV nor playing games in order to prepare my exam, yang artinya saya tidak akan menonton TV ataupun bermain game untuk mempersiapkan ujian saya. Terus contoh yang ketiga, I like neither dogs nor cats. Saya tidak suka baik anjing maupun kucing. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you for Saleh alias Salaisa yang telah memaparkan materi ini. For the next material will be explained by Saudari Cici alias Silviana. Waktu dan layar Jidan persilahkan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 2 poin mengenai is bla 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 is bla 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 dan from bla 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 to bla bla bla. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang is bla 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 is bla bla bla. Kata ini memiliki arti imbuhan se, misalnya seperti secantik, sepintar, sekuat, sehebat, dan lain-lain. Kata yang diapit di antara is bla 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 is bla 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 ini haruslah merupakan kata yang seimbang. Seperti apa kata yang seimbang? Seperti artian noun yang dibandingkan dengan noun pula. Biasanya kata yang diapit oleh is bla 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 is ini merupakan adjektif atau kata sifat. Example, his painting is as beautiful as those drawn by Picasso. Lukisannya seindah lukisan yang digambar oleh Picasso. Yang kedua, her hand is as smooth as silk cloth. Tangannya selembut kain sutra. Dan yang ketiga, you look so pale and your face is as white as snow. Do you feel sick? Kamu kelihatan pucat dan mukamu seputih salju. Apakah kamu sakit? Berikut adalah contoh is bla 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 is bla bla bla. Sekarang kita
Lanjut ke poin yang kedua, yakni from bla 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 to bla bla bla. Digunakan dalam kalimat untuk menceritakan sebuah batasan dan bermakna dari bla 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 hingga bla bla bla. Example, Jenny didn't listen to the lecture from the beginning to the end. Jenny tidak mendengarkan dosennya dari permulaan hingga akhir. Yang kedua, I have waited for Rudy from 6 to 8. Saya sudah menunggu Rudy dari pukul 6 hingga 8. Dan yang terakhir adalah Kiki will run from the starting point to the finish line. Kiki akan berlari dari titik awal hingga garis selesai. Berikut yang bisa saya jelaskan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kepada saudara Cici. Saudari Cici alias Silpiana. For the next material will be explained by saudara Safi'i Al-Baghdadi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan materi mengenai correlative conjunctions bagian rather or than yang artinya daripada. Oke, lanjut saja. Rather or than ini digunakan ketika ingin membandingkan suatu hal, tempat, ataupun seseorang di mana yang satu ini memiliki kelebihan dalam hal apa saja dibandingkan dengan yang lain. Intinya adalah ada perbandingan di sana, seperti saya lebih memilih memakan apel daripada memakan lemon. Nah, itu sudah menjadi masuk bagian correlative conjunction-nya karena ada daripadanya atau perbandingannya di sana. Lanjut saja kita ke example atau contohnya. Yang pertama ada contoh, Mia would rather choose to watch movies with boyfriend than her friends. Jadi Mia lebih memilih menonton film dengan pacarnya daripada temannya. Nah, then di sini yang menjadi correlative conjunction-nya. Oke, selanjutnya ke example number 2 atau contoh nomor 2 adalah I would rather romantic movies than horror ones. Jadi saya lebih memilih menonton film romantis daripada film horor. Nah, daripada di sini yang menjadi rather than-nya. Oke, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya minta maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you for Safi'i yang telah memaparkan materi ini. Dan for the last, terakhir, materi will be explained by saudara Sony Abdul Jabbar. Waktu dan layar Jidan persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan kalimat correlative condition. Yang pertama, dalam menggunakan dua kata hubung dalam satu kalimat, pastikan verb kata kerjanya yang digunakan masuk akal dan nyambung jika diaplikasikan ke dalam kalimat. Contohnya, Everly Neg Aether Rod music or Factor Neg Bros wake John for his sleep. Artinya, setiap malam musik yang keras atau tetangga yang berkelahi membangunkan John dari tidurnya. Yang kedua, selain verb, ada juga pronoun yang perlu diperhatikan. Pastikan kembali apakah pronoun yang digunakan memiliki korelasi yang tepat dalam kata hubung. Contohnya, neither Deborah nor Sally expressed her annoyance when the cat broke the antique lamp. Artinya, baik Deborah maupun Sally tidak mengungkapkan kesalahannya saat kucing itu merusak lampu antik. Yang ketiga, struktur kalimat merupakan salah satu hal yang penting dalam penggunaan correlative condition. Pastikan struktur gramatikalnya benar. Contohnya, not only did Merely Gersburger for Michael, but she
also fed a stick for her dog Vinny. Artinya, Mary tidak hanya memanggang burger untuk Michael, tetapi dia juga menyiapkan stick untuk anjingnya. Baik, Sekian teman-teman. dari saya. Assalamualaikum. Mungkin itu terakhir pemaparan materi dari saudara Sony Abdul Jabar. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya, correlative conjunction adalah kata hubung berpasangan yang menghubungi dua elemen kalimat, kata, frase, ataupun klausa yang setara atau saling berkaitan satu dan lainnya. Correlative conjunction juga berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa agar mudah dimengerti. Berbeda dari coordinative conjunction yang digunakan untuk klausa dengan sifat dan kedudukan yang sama. Correlative conjunction memiliki jenis-jenis, di antaranya both, and, between, and, not only, but also, neither, nor, either, or, as, from, to, dan rather and then. Mungkin begitu kesimpulannya dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami karena masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time kawan-kawan.